Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kotrun Nada dengan NIM 2310913220019. Saya ingin mempresentasikan esai jenis esai deskriptif dengan judul Waspada Bencana Krisis Air Bersih di Indonesia. Air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Air sangat diperlukan manusia karena sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air, dan juga kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi. Air bermanfaat bagi tumbuhan untuk tumbuh dan subur. Selain itu, hewan juga memerlukan air untuk habitat atau tempat tinggal, serta untuk makan dan minumnya. Air yang layak dikonsumsi oleh manusia adalah air yang bersih tanpa kuman dan bau. Air bersih memiliki banyak manfaat untuk tubuh manusia. Ketika kita banyak minum air bersih, maka akan berpengaruh pada peningkatan kesehatan tubuh. Mengutip dari laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tahun 2020, beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan akan mengalami kelangkaan atau krisis air bersih pada tahun 2045. Sementara di Jawa dan Bali, ketersediaan air bersih akan memasuki status langka hingga krisis di sebagian besar wilayah pada tahun tersebut. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa proporsi luas wilayah krisis air bersih akan meningkat dari 6% pada tahun 2000 menjadi 9,6% pada tahun 2045. Kondisi tersebut tercermin dalam laporan Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis pada tahun 2020. Menurut data BPS, ketersediaan air per kapita per tahun di Indonesia pada 2045 hanya akan tersisa 181.498 meter kubik. Jumlah tersebut berkurang jauh dibanding ketersediaan air per kapita per tahun pada 2010 yang masih berada pada angka 265.420 meter kubik. Padahal, 70% luas wilayah negara Indonesia didominasi oleh perairan. Akan tetapi, pada kenyataannya hanya 2,5% saja yang layak untuk dikonsumsi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi krisis air bersih. Perubahan iklim yang tidak menentu dan terkendali adalah faktor terbesar yang membuat siklus air di bumi hingga mengalami kekeringan yang berkepanjangan dan kurangnya suplai air secara berkelanjutan. Pada tahun 2050, jumlah penduduk di bumi diperkirakan bertambah menjadi 9,4 miliar sampai 10,2 miliar jiwa. Ketika populasi meningkat, seiring dengan laju pertumbuhan menjadikan kebutuhan air yang meningkat. Diperkirakan 20% dari 4.600 km kubik menjadi 5.500 sampai 5.000 km kubik. Banyaknya pabrik yang dibangun di Indonesia menyebabkan polusi air karena limbah berlebih yang dikeluarkan oleh pabrik tersebut dan tidak sedikit yang membuangnya ke sungai. Selain itu, pembangunan pabrik dan gedung mengganggu proses penyerapan air hujan ke dalam tanah. Menurut riset Asian Development Bank atau ABD tahun 2016, sekitar 110.000 penduduk perkotaan di Indonesia setiap harinya membuang limbah domestik, tetapi hanya 1% yang terkelola sebelum dibuang, maka 99% limbah dibuang begitu saja. Kesadaran masyarakat akan lingkungan yang bersih belum timbul, dibuktikan dengan sikap tidak peduli terhadap sampah yang berserakan, bahkan secara sengaja membuang sampah ke saluran air yang mengakibatkan pencemaran air. Krisis tentu membawa dampak buruk bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Tanah Indonesia sangat cocok untuk bercocok tanam dan menghasilkan makanan untuk keberlangsungan hidup. Ketika terjadi krisis air, maka aktivitas cocok tanam akan terhambat karena kurangnya suplai air untuk lahan pertanian, sehingga memberi dampak besar bagi kebutuhan pokok hidup manusia sehari-hari. Selain terjadi pada manusia, hewan juga merasakan dampak buruk krisis air. Ini juga berpengaruh pada ketersediaan daging, yaitu terhentinya pasokan makanan yang menyebabkan kelaparan massal. Ekosistem yang mengalami kerusakan karena krisis air dan memunculkan bencana ekologi yang menjadikan kualitas hidup yang buruk. Karena
Dengan kebutuhan nutrisi yang berkurang, kelangkaan air juga menimbulkan penyakit kulit dan penyakit lainnya sehingga menyebabkan kematian. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis air bersih dengan cara menghemat penggunaan air dan tidak melakukan pemborosan, menjaga kebersihan lingkungan dimanapun dan kapanpun berada, menghindari membuang sampah di tempat sembarangan ataupun di saluran sungai, karena mempengaruhi kualitas air menjadi buruk dan tidak bersih. Banyaknya pembangunan dilakukan harus diimbangi dengan melakukan penanaman pohon atau reboisasi agar air terserap ke dalam tanah dan tidak terjadi pencemaran air dari air kotor ke sumber air bersih. Di Indonesia, yang hanya memiliki 2 musim, tentunya sudah tahu akan datangnya musim kemarau dan tentunya pasokan air di tanah Indonesia mengalami kekeringan. Maka, diperlukan tempat penampungan hujan untuk menjadi sumber air alternatif dan menambah ketersediaan air bersih untuk mengurangi kondisi krisis air bersih yang ada. Kurangnya air bersih membuat kita harus melakukan sesuatu yang untuk menjaga kualitas air bersih yang tersedia. Air yang tidak bersih atau mungkin tidak layak pakai ditandai dengan adanya perubahan warna air, aroma yang dikeluarkan, serta rasa air ketika dikonsumsi. Hal yang pertama harus dilakukan adalah melakukan pengecekan pipa saluran air. Pipa yang mengalami korosi akan menyebabkan penyumbatan air. Jika dibiarkan, maka air akan tercemar oleh zat-zat kimia akibat korosi. Menguji kelayakan air sumur juga dilakukan agar mengetahui apakah air sumur tersebut terkontaminasi oleh zat berbahaya sehingga tidak layak dikonsumsi ataupun tidak. Penggunaan sistem penyaringan air juga bagus dilakukan agar kualitas air yang dikonsumsi semakin terjamin kebersihannya. Melakukan sistem penyulingan untuk menghilangkan kotoran dari air dengan memanaskan air untuk membuat uap, lalu dikumpulkan sehingga menghasilkan air bersih. Sistem penyulingan bisa dilakukan sendiri tanpa harus meminta bantuan seorang profesional. Air sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan mengisi cairan dalam tubuh dengan meminum air. Kualitas air akan mempengaruhi kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Air bersih digunakan sehari-hari agar manusia memiliki tubuh yang sehat. Jika kualitas air buruk, maka akan menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit hingga keracunan. Hingga diperlukannya pelestarian air agar tidak menjadi bencana dan mencemari kesehatan makhluk hidup. Saat ini sudah diprediksi bahwa Indonesia akan mengalami krisis air bersih pada tahun 2045. Maka dari itu kita harus peduli dan harus waspada akan kurangnya air bersih di Indonesia. Di lingkungan tempat tinggal kita khususnya. Pemakaian air saat ini mempengaruhi ketersediaan air di masa yang akan datang. Ada banyak cara yang dilakukan untuk mencegah krisis air yang diprediksikan. Bijak dalam penggunaan air akan terhindar dari risiko bencana yang datang dan menimpa anak cucu kita nantinya. Untuk itu, wajib bagi seluruh masyarakat dalam menggunakan air bersih setiap hari dan menjaga kualitas air tetap bersih di lingkungannya. Sekian penjelasan saya mengenai esai deskriptif. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.